Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini di mata kuliah literasi digital, kita coba berkenalan dulu sebetulnya dengan apa yang kita maksud ya, atau yang kita coba pahami berkaitan dengan konsep literasi digital atau literasi informasi untuk kekinian seperti itu ya. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa pada materi awal ini kita perlu melihat bahwa untuk mencapai pada tahapan kali ini yang disebut dengan zaman digital gitu kan ya, di mana nantinya kehidupan kita itu walaupun tidak selalu bergantung pada konteks digital ya, namun niscaya uh, kehidupan saat ini itu diisi dengan berbagai macam konsep-konsep digital. Dalam hal ini tentunya kita akan mencoba mengkaitkannya nantinya dengan mata kuliah ini, yaitu berbicara tentang literasi informasi atau literasi digital. Nah, sebelum kita membahas tahap-tahap revolusi industri ini sebagai bagian dari konteks secara historis, perlu saya sampaikan juga bahwa sampai dengan tahun 2016 ya, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang di mana mereka telah melaksanakan survei, itu hampir 51,8% penduduk Indonesia itu merupakan pengguna internet aktif ya. Nah, kalau dikonversi berdasarkan jumlah orang itu nantinya 51,8% itu terdiri dari 132,7 juta orang ya yang menggunakan internet secara aktif di Indonesia. Nah, mungkin data ini nantinya akan terus bertambah seiring dengan bergantinya tahun ya. Sementara kan kita saja sekarang sudah masuk kepada era, kalau dalam konteks kecepatan itu kan providernya itu nantinya kita akan masuk dalam konteks kecepatannya itu udah 5G gitu kan ya. Sebelumnya kita masih menggunakan 4G ya. Nah, niscaya nanti pun ke depannya itu 4G itu akan hilang gitu kan, atau diganti dengan kecepatan yang 5G tersebut. Nah, banyak nantinya perangkat-perangkat smartphone itu kemudian banyak nantinya mengeluarkan produk-produknya itu dengan sudah include nantinya ada kecepatannya itu, perangkatnya, koneksinya itu dengan 5G, walaupun belum merata secara umum seperti itu ya. Tapi niscaya ke depannya itu nantinya akan sama meratanya itu seperti terjadi ketika pengembangan dari 3G ke 3,5 lalu sampai dengan 4G itu kan semakin masif, dan juga ditambah dengan pendukung perangkat-perangkat pendukung yang lainnya yang menyebar nantinya di Indonesia secara umum seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat secara historis bahwa tahap-tahap nantinya revolusi industri itu gitu kan ya, kita nanti akan berbicara bahwa apa yang kita rasakan sekarang, kemajuan dalam konteks industri yang kita memasuki pada revolusi 4.0 itu secara historis nantinya dimulai pada era 1800-an atau kita mengenalnya sebagai abad 19 seperti itu ya, bahwa ada penemuan mesin uap ya yang nantinya yang di James Watt kalau saya tidak salah. Lalu berikutnya itulah nantinya memunculkan, mendorong ada inovasi-inovasi sebagai bagian dari industri tersebut, muncul yang kita kenal sebagai kapal uap, kereta api, dan lain-lain yang merupakan fenomena sejaman dari proses revolusi industri yang berjalan 1800-an gitu kan ya. Nah, masuk pada abad 20-an awal, ya tentunya ada beberapa penemuan-penemuan nantinya yang sangat signifikan mengubah wajah dunia ya, terutama nantinya penemuan listrik dan juga jaring-jaring perangkat-perangkat lunak dan seperti itu yang meningkatkan nantinya produksi barang seperti itu ya. Nah, sehingga nantinya dari penemuan-penemuan berharga mesinnya sudah ada, lalu ditambah dengan daya listrik yang nantinya akan menggerakkan mesin-mesin, kemudian produk-produk atau barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik itu nantinya kebutuhan primer, tersier, dan juga yang lainnya itu kemudian dapat ditingkatkannya sebagai bagian dari produksi seperti itu.
Nah, terus berkembang ya dari abad 20 sampai ke masuk pada abad 21 yang kita mengenali sebagai abad milenium gitu kan ya. Kemudian sebagai bagian dari revolusi industri di apa poin 3 titik nol gitu kan ya. Nah, kita berbicara nantinya ada inovasi teknologi informasi, ya komersialisasi dan juga nantinya personal komputer dan lain-lain. Nah, tentunya dari tahun 1900 kan itu sudah mulai nantinya dikembangkan bagaimana kita mengenal nantinya dalam sejarah terciptanya sebuah komputer ya dan lain-lain. Lalu ada perangkatnya yang nantinya akan connect dengan komputer, dengan internet, jaringan internet tersebar dan lain-lain seperti itu, sehingga beberapa hal yang nantinya eh, yang menjadi tradisi dan lain seperti itu kemudian diubah sedikit banyaknya itu kita memasuki pada revolusi industri di 3.0 tersebut gitu kan ya. Nah, bahwa fase-fase revolusi industri itu seperti kita ketahui membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu gitu kan ya. Kemudian beranjaklah kita mengenal pada era-era kekinian itu sebagai revolusi industri yang keempat atau 4.0 yang selalu kita galakkan dan seperti itu. Nah, hal yang perlu dicermati adalah kegiatan manufaktur itu terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan juga big data secara masif. Nah, kita kita sudah berbicara dalam konteks ini bahwa eh, apa eh, kecepatan itu nantinya akan menjadi kata kunci gitu kan ya. Dan bahwa misalkan kalau dalam konteks sebelumnya kalau ngirim surat itu nantinya by post gitu kan ya dan akan terkirim bisa seminggu, bisa 2 minggu atau bisa 1 bulan yang seperti itu. Nah, kalau sekarang dalam konsep nantinya terintegrasi melalui teknologi wireless, internet dan lain seperti itu semakin masif, itu bisa dalam hitungan detik atau menit, saya kira seperti itu yang kemudian kita mengenal nantinya ada konsep email dan seperti itu. Nah, dan kemajuan-kemajuan yang lain yang nantinya menunjukkan bahwa kecepatan-kecepatan itu yang kemudian sekarang akan semakin mempersingkat periode-periode revolusi industri tersebut. Ya, tentunya ini juga nantinya akan berkaitan dengan temuan-temuan teknologi yang dihasilkan seperti itu. Uh, Berikutnya yang tak kalah penting juga bahwa di era 4.0 tersebut saat ini gitu kan ya, uh, kita juga bisa melihat bahwa wajah-wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini itu sangat beragam. Nah, saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan juga transaksi gitu kan yang misalkan dalam konteks misalkan ekonomi, sharing ekonomi, kemudian kita mengenal ada berbagai macam perangkat-perangkat yang nantinya menunjang untuk kegiatan ekonomi. Ya, saya kira untuk konteks saat ini gitu kan di tengah ada pandemi COVID-19 ya tentunya ininya itu di satu sisi kita bersedih mungkin ya. Lalu di satu sisi juga kita melihat nilai positifnya bahwa ada akselerasi berkaitan dengan dunia digital ini itu berkembang pada saat pandemi sekarang. Nah, memang uh, di tengah keterbatasan interaksi gitu kan ya, kemudian ditambah dengan berbagai macam penunjang yang ada, kemudian kita ramai-ramai kemudian memanfaatkan dunia digital ini untuk berbagai macam kegiatan. Ya, makanya banyak e-commerce berkaitan dengan konteks penjualan. Kalau di kita misalkan punya Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, atau berbagai macam hal yang lainnya sekarang itu dilakukan secara cashless gitu kan ya. Pembayaran kita akan menggunakan nantinya banyak platform-platform pembayaran seperti OVO, misalkan ada GoPay, ShopeePay, dan lain-lain lah yang nantinya akan berkaitan dengan nantinya marketplace gitu kan yang tadi yang saya sebutkan. Dan juga ini akan berpengaruh juga mau sadar maupun tidak sadar itu terhadap dunia pendidikan di kita ya, makanya kita mengenal nantinya ada konsep e-education gitu kan ya, makanya ada platform-platform nantinya yang di dalam konteks dunia pendidikan gitu kan seperti misalkan ruang guru gitu kan ya, kita sekarang mulai familiar menggunakan Google Classroom gitu kan ya, nantinya ada learning modul sistem yang dikembangkan di berbagai macam universitas untuk nantinya mensiasati bagaimana pembelajaran ini tetap berjalan ya walaupun nantinya
dengan konsep hybrid, ya, bisa nantinya secara luring maupun bisa nantinya secara daring, dan juga nantinya tatap muka secara daring melalui berbagai macam platform-platform seperti video, seperti Zoom yang berkembang, lalu ada Google Meet dan lain-lain. Nah, begitupun nantinya di dalam dunia pemerintahan. Nah, kita mengenal sekarang apa namanya itu, banyak perangkat-perangkat yang digunakan sebagai akses untuk go public gitu kan ya, di apa konteks pemerintahan itu banyak menggunakan nantinya government gitu kan ya. Nah, makanya kita kalau saat ini bisa dengan mudah mengakses berbagai macam nantinya berkaitan dengan hal-hal yang nantinya berkaitan dengan sistem pemerintahan dan seperti itu, walaupun di beberapa hal sebelum berjalan dengan baik. Tapi kan salah satu yang bisa saya contohkan misalkan untuk tracing berkaitan dengan pergerakan orang gitu kan ya. Kita kan kemudian dikenalkan yang menjadi salah satu syarat kalau sekarang itu, yaitu dengan peduli lindungi yang perangkat itu gitu kan ya, kemudian secara masif kemudian digunakan untuk men-tracking berbagai macam kegiatan orang yang ada di Indonesia, jadi biar nantinya penyebaran COVID itu bisa dikendalikan dan lain-lain seperti itu, termasuk nantinya ada IKTP itu kan ya. Ya, walaupun dalam beberapa hal belum terintegrasi dengan baik gitu kan ya, karena kan di beberapa kesempatan kita masih untuk dituntut nantinya untuk memfotokopi KTP yang kita miliki seperti itu. Namun di beberapa hal itu sudah mulai digunakan berkaitan dengan government tersebut. Nah, juga nantinya ada apa, kolaboratif gitu kan ya, kita mengenal nantinya ada perangkat-perangkat secara digital yang digunakan untuk menyimpan data gitu kan ya, sehingga apa namanya itu, relatif data-data kita itu relatif aman gitu kan ya, walaupun nggak tahu aman atau enggak gitu kan ya, karena kan semuanya itu tersimpan nantinya ada servernya gitu kan ya, di data banknya yang ada di misalkan kalau Google di Google ya, kemudian di Microsoft dan lain-lain seperti itu hampir semuanya itu nantinya menyediakan perangkat-perangkat seperti ini gitu kan. Kalau di Apple nanti ada iCloud, misalkan kalau di Xiaomi misalkan ada yang apa namanya itu, Xiaomi Fold-nya dan lain-lain lah, saya kira seperti itu. Begitupun tadi yang seperti saya katakan, kita banyak unicorn tumbuh ya sebagai marketplace gitu kan ya, selainnya kita kenal Tokopedia, Bukalapak gitu kan ya, Shopee dan yang lain-lain yang nantinya mengubah saya kira konsep belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja kita, baik itu kebutuhan primer maupun tersier, itu sekarang sudah memanfaatkan teknologi digital ya, walaupun untuk yang apa namanya itu tempat-tempat belanja konvensional itu masih ada, tapi mulai perlahan jadi sedikit-sedikit gitu kan, itu mulai nantinya banyak ditinggalkan gitu kan ya, sehingga beranjak nantinya ke marketplace yang dijual secara digital. Nah, Blickfood pun itu ada di dalam bidang kesehatan gitu kan ya. Kita mengenal nantinya ada Halodoc gitu kan ya, sebuah perangkat yang nantinya kita bisa berkonsultasi dengan dokter, kita bisa nantinya apa namanya itu mengambil obat, resep obat dan lain seperti itu yang berkaitan dengan dunia medis itu dengan online health service dan lain seperti itu. Begitupun dengan dunia-dunia yang lainnya lah, saya kira dengan bidang-bidang yang lainnya, terutama kalau sekarang kita beranjak kepada pengembangan bagaimana dikembangkan oleh Mark Zuckerberg itu kan berkaitan dengan dunia meta gitu ya, metaverse tersebut itu kan semakin nantinya apa namanya itu ya dunia digital dan teknologi itu sekarang semakin diintegrasikan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Uh, nah, dalam konteks ini, kita harus melihat bahwa era baru industrialisasi digital itu, ya, atau digital industrial itu, kita harus melihatnya itu sebagai dari dua sisi, ya, satu sebagai sebuah ancaman dan satu sebagai sebuah peluang. Ya, tentunya kan ada plus dan ada minusnya. Nah, kalau dari konteks secara ancamannya itu, gitu kan, kita melihat bahwa secara global era digitalisasi ini akan menghilangkan 1 sampai dengan 1,5 pekerjaan sepanjang tahun. Nah, itu kalau dilihat dari fase misalkan 2015 yang diprediksikan sampai 2025 itu, kalau pendapat Jethro Hub itu seorang futuris, dia mengatakan bahwa ya posisi manusia itu nantinya lambat laun itu akan digantikan dengan mesin otomatis. Dan itu pun yang sekarang saya kira
sudah mulai dalam konteks revolusi kebudayaan 5.0 gitu kan ya, kebudayaan, revolusi kebudayaan 5.0 itu yang sudah mulai nantinya dijalankan. Salah satunya misalkan di Jepang, bagaimana beberapa hal yang biasanya dilakukan manusia sekarang mulai digeser atau mulai di uji cobakan itu dengan robot gitu kan ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, belum sampai 2025, sampai 2022 pun ini sudah hampir niscaya gitu kan ya, beberapa bagian itu terjadi, apalagi di beberapa mesin-mesin pabrik itu kan sekarang udah di dunia industrialisasi digital ini kan sudah banyak yang menggunakan teknologi-teknologi gitu kan. Adapun nantinya manusia itu nantinya hanya dibutuhkan beberapa, tidak secara masif, karena kan nantinya hanya sebagai operator aja. Nah, sehebat-hebatnya teknologi juga ujung-ujungnya akan membutuhkan manusia yang nantinya akan menjalankan dan lain-lain seperti itu. Nah, juga nantinya yang poin yang kedua yang perlu kita cermati adalah diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Itu kan berdasarkan ya Kementerian pekerjaan lah ya, Kementerian Kemenaker lah ya, Amerika, yang mengatakan laporannya itu ya seperti itu. Nah, bahwa kan kalau dalam konteks saat ini kan kalau kita melihat beberapa misalkan pendiri-pendiri beberapa media-media besar atau beberapa media sosial besar seperti misalkan grupnya Facebook gitu kan ya, lalu grupnya Twitter dan lain seperti itu kan, kita selalu dicontohkan bahwa walaupun bukan lulus sekolah dasar, tapi kan kebanyakan yang memang nantinya tidak lulus kuliahnya atau tidak selesai atau drop out, kemudian mereka membangun perangkat-perangkat tersebut ya, kemudian ya mereka berkembang, mereka kemudian suksesnya. Ini kan nanti menandakan bahwa beberapa nantinya hal yang sifatnya akademis itu akan selalu nantinya ditinggalkan dalam konteks nantinya kalau melihat contoh beberapa orang-orang yang nantinya maju di bidang teknologi untuk konteks sekarang saat itu. Nah, misalnya juga bahwa pada dasarnya kalau kita lihat secara faktual di Indonesia itu kan banyak juga nantinya yang YouTube gitu ya, YouTuber gitu kan ya, itu kan semakin menjanjikan ya, malahan kalau untuk konteks sekarang itu ada menjadi salah satu list yang dijadikan cita-cita oleh anak-anak sekarang gitu kan ya, generasi Z gitu kan ya, seperti itu. Nah, saya kira itu ancamannya. Di satu sisi teknologi maju, tapi di satu sisi juga yang perlu kita cermati bagaimana dunia pendidikan itu tetap harus nantinya berada di dalam track, nantinya bukan untuk pada dasarnya untuk memanusiakan manusia gitu kan ya, dan seperti itu. Nah, peluang yang perlu kita serap adalah era digitalisasi ini berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 21 juta pekerjaan baru pada 2025 nanti gitu kan ya, seperti itu. Sampai dengan 2025 nanti itu banyak ruang-ruang yang nantinya bisa memunculkan wirausaha baru. Nah, dalam konteks ini kita melihat berkahnya untuk konteks sekarang. Saya kira kalau dalam konteks nantinya marketplace kan kita tidak membutuhkan ruang sebagaimana dalam konteks nantinya tempat berdagang konvensional gitu kan, yang dimana nantinya kalau di toko itu kita mesti nyewa per bulannya berapa, kali setahun berapa, nanti kita harus hitung-hitungan omsetnya, kita punya modal berapa, apa yang kita jual omsetnya berapa, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau dalam proses sekarang marketplace itu bisa kita bentuk atau kita bisa nebeng di beberapa marketplace yang besar gitu kan yang ada di Indonesia. Itu kemudian kita bisa menjualnya dari sini gitu kan, atau dari tempat tinggal, dari rumah, atau dari manapun, kemudian kita gerakan ya, kemudian kan jasa kurir pengiriman berkembang dan lain seperti itu gitu kan ya. Nah, itu menandakan bahwa kata kuncinya adalah adaptasi dan juga nantinya kreatif ya. Kreativitas itu yang nantinya akan menunjang apakah Anda nantinya bisa maju atau tidak gitu kan, dan adaptasi tentunya seperti itu kan ya. Nah, inilah yang kemudian nantinya diperkirakan gitu kan ya, nantinya banyak muncul pekerjaan baru yang sebetulnya tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Nah, makanya adaptasi dan kreativitas itu menjadi dua kata kunci yang nantinya di era digitalisasi ini, di era digital kali ini. Nah, di poin yang kedua juga gitu kan ya, berdasarkan nantinya pendapat dari World Economic Forum ya, terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri
elektronik gitu kan, logistik dan juga otomotif ya dari tahun 2015 sampai 2000. Itu menandakan apa? Bahwa menandakan bahwanya semakin sedikitnya pergerakan manusia gitu kan ya. Kan kalau kita lihat misalkan dalam contoh Indonesia di salah satu pabrik misalkan yang dekat dengan kita, itu kan setiap harinya itu kalau pekerja itu menggunakan motor, menggunakan apa nanti kendaraan umum dan seperti itu kan, nanti kok berapa kira-kira emisi yang terbuang, berapa nantinya BBM yang terpakai, belum bolak-balik dan lain seperti itu ya. Belum lagi bagaimana nantinya pabrik digerakkan dan lain seperti itu kan ya, termasuk nantinya bagaimana logistiknya dan lain seperti itu digunakan. Nah, itu nantinya di era digital ini bisa nantinya ditekan, dikurangi ya, walaupun saya kira tidak terlalu signifikan amat karena ya tadi seperti yang saya katakan bahwa ya teknologinya berkembang tapi tidak serta-merta nantinya bisa menghilangkan peran manusianya di situ, saya kira seperti itu ya. Nah, inilah saya kira plus minusnya dari apa yang kita sebut sebagai era digital, era industri digital seperti itu. Nah, kita harus melihat bahwa gejala-gejala perubahan di Indonesia itu nantinya kemudian kita bisa lihat, salah satu contohnya seperti yang tadi banyak saya ulas, bahwa ada toko konvensional itu berubah menjadi marketplace secara online. Itu mas sekarang udah kejadian gitu kan ya. Entah nantinya ke depannya itu toko-toko konvensional itu apakah masih ada atau enggak kan, sampai dengan saat ini pun banyak yang berguguran. Misalkan kemarin kita melihat ada misalkan apa namanya itu toko Ramayana gitu kan ya, sedikit-sedikitnya itu nantinya banyak yang gulung tikar, lalu ada Giant dan seperti itu, dan itu banyak yang gulung tikar. Nah, misalnya nantinya kalau yang tidak bisa bertahan ya, di era digitalisasi ini ya, tentunya nantinya akan tergerus oleh zaman, saya kira seperti itu ya, walaupun nantinya ada beberapa yang masih ada secara konvensional karena tidak bisa digantikan dengan marketplace secara online seperti itu. Nah, juga ini yang terjadi sebagai bagian dari apa namanya kemajuan gitu kan ya. Salah satu contohnya misalkan ada Gojek gitu kan, Grab, Uber, dulu ada Uber, lalu berikutnya sekarang kita ada Maxim dan lain-lain, itu menggantikan nantinya ojek dan taksi konvensional, kemudian diubah menjadi sistemnya itu secara digital ya. Terus makin ke sini itu semakin baik, semakin baik, semakin baik ya. Kita kan di tahun 2000-an awal atau ya 2005 ke atas, 2010 ke atas, misalkan ada 2001 ketika Gojek berdiri misalkan, itu kan menjadi inovasi yang sangat brilian atau inovasi yang sangat cerdas pada saat itu, walaupun di awal-awalnya itu kita masih dalam kerangka dalam proses adaptasi kayak gitu kan, tapi kekinian kan itu semakin dibutuhkan. Nah, saya kira itulah beberapa hal yang menjadi gejala-gejala transformasi, gejala-gejala perubahan yang coba kita rekam yang terjadi di Indonesia. Nah, di era industri 4.0 ini, nah revolusi digital itu nanti dicirikan oleh perpaduan teknologi yang menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi seperti itu gitu kan ya. Nah, integrasi antara dunia online dan dunia industri itu untuk meningkatkan efisiensi nilai proses industri. Nah, revolusi digital yang nantinya menjembatani manusia dengan dunia cyber. Nah, walaupun nantinya di beberapa bidang saya kira ada yang sudah kita berbicara penggabungan itu ya gitu kan, akselerasi. Juga ada di beberapa bidang yang nampaknya itu masih nantinya berbicara yang konvensional. Salah satu contohnya misalkan kalau dalam konteks penerbitan karya sastra gitu kan, walaupun sekarang kita bisa menerbitkan, ya tidak sekarang sih, misalkan di era saya tahun 2000-an misalkan ada blog gitu kan, kita bisa menciptakan nantinya ruang-ruang untuk menerbitkan karya-karya kita, kemudian kita sebarkan gitu kan ya, di via blog tersebut. Ya, kalau sekarang kan kita mengenal ada Wattpad gitu kan ya nantinya, dan yang lain-lain yang bisa digunakan untuk menerbitkan karya-karya kita gitu kan ya. Nah, hanya saja kan ujung-ujungnya kalau di bidang sastra, terutama penerbitan karya sastra, ujung-ujungnya kembali lagi gitu kan, yang dikatakan sebagai penulis atau sastrawan itu ujung-ujungnya itu harus menerbitkan sebuah buku gitu kan ya. Nah, di satu sisi nantinya digitalnya itu berjalan, tapi di satu sisi pengakuannya itu ujung-ujungnya lagi kepada penerbitan dalam dalam sebuah ragam yang konvensional ya, dalam bentuk yang konvensional yaitu buku. Nah, dalam artian seperti ini bahwa ada yang nantinya bisa seiring sejalan gitu kan ya, nantinya berpadu berakselerasi, ada juga yang nantinya itu kembali lagi gitu kan ya kepada nantinya bagaimana penerimaannya gitu, bagaimana penerimaannya. Dan saya kira
kalau kita lihat dari sudut pandang keilmuan kita, misalkan di pendidikan bahasa dan sastra, misalkan di mana kita eh, diharuskan dalam tanda petik baca buku, kan nantinya kita juga belum terbiasa untuk konteks saat ini baca secara online gitu kan ya, atau baca e-book dan lain-lain seperti itu. Nah, kita masih bisa nantinya ada pilihan untuk menikmati baca secara konvensional. Kita bisa melihat apa, mata kita relatif nantinya terjaga, karena kan kalau dengan baca di secara online atau menghadap kepada komputer itu dibatasi, ada jangka waktu nantinya mata kita jenuh, kering dan lain seperti itu. Tapi kalau baca secara konvensional nantinya kita bisa mencium baunya, bau kertasnya yang sangat khas misalkan. Lalu kita nantinya bisa apa namanya itu, hal-hal apa yang sebagai bagian dari tradisi baca yang sebelumnya itu nantinya bisa bisa apa bisa 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 menjadikan pembeda antara mana yang digital dengan yang nantinya secara konvensional seperti itu. Nah, itu merupakan pilihan, saya kira itu merupakan pilihan ya, karena dunia digital ini nantinya menawarkan sebuah pilihan. Dan jangan sampai, kalau saya sih berpikirnya jangan sampai kemajuan teknologi itu justru nantinya menjadi bentuk penjajahan yang baru. Jangan sampai kita dijajah oleh teknologinya gitu kan. Ya sementara teknologi itu diciptakan oleh manusia. Nah, kalau misalkan tidak bisa ngebantu gitu kan ya teknologi tersebut, ya kalau kita bisa kreatif dengan secara konvensional ya sudah jalankan aja gitu kan, daripada sekarang tidak sebuah pekerjaan gitu kan kalau dihadapkan nantinya antara yang dilakukan secara konvensional atau secara dengan perangkat digital seperti itu, kalau kita tidak belum menguasai, daripada tidak dikerjakan ya kerjakan secara manual saja gitu kan, walaupun ujung-ujungnya kita mesti adaptasi kan, tadi kata kuncinya itu kita mesti belajar juga, karena niscaya ini terjadi saat ini dan untuk ke depan. Nah, ciri-ciri revolusi industri 4.0 itu nantinya kita berbicara kemajuan teknologi dalam berbagai macam bidang seperti yang tadi saya katakan, khususnya tentang kecerdasan buatan, ya robot, gitu kan, blockchain, lalu berikutnya ada teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, kendaraan tanpa awak, yang itu menghiasi dunia kita saat ini. Walaupun masih dalam beberapa bidang itu masih pada tahap pengembangan, tapi di beberapa bidang itu sudah nantinya berjalan seperti itu ya, walaupun nantinya masih terus ada proses R&D-nya gitu kan ya, research and development-nya, kemudian nanti dikembangkan, diperbaiki, disempurnakan dan lain seperti itu. Tapi kita hidup dalam konteks ciri-ciri itu yang poin yang pertama itu kan ya. Nah, poin yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, tapi di seluruh rantai industri, sehingga melahirkan nantinya model bisnis baru yang dengan basis digital. Yaitu tadi yang seperti saya katakan, bahwa ya untuk konteks sekarang ini kita bisa menciptakan ruang-ruang apa namanya itu untuk kita mendistribusikan, untuk kita nantinya melahirkan berbagai macam inovasi-inovasi bentuk bentuk kreativitas itu kan ya, dalam konteks nantinya dunia digital dengan basis digital tersebut. Penting, saya kira ini pun nantinya akan bisa kita apa namanya ada kerjasama, bukan hanya nantinya produsennya aja gitu kan ya. Tetap kalau kita sebagai produsen kita kreatif gitu kan, kita inovatif, tapi kalau perangkatnya itu tidak menunjang ya internet, apa mau tidak mau kalau kita berbicara dalam konteks digital ini ada koneksi internetnya nantinya tidak menunjang, tetap aja nantinya akan terhambat. Nah, itulah saya kira nantinya dalam konteks ini pemerintah juga perlu nantinya apa namanya mempertimbangkan juga, kayak kalau kita mau masuk nanti di dunia digital secara utuh ya tentunya kan berkaitan dengan perangkat-perangkat kayak koneksi internetnya gitu kan, itu harus nantinya semakin dikembangkan seperti itu. Nah, bagaimana di dunia pendidikan di era industri 4.0 ini yang tentunya nantinya akan menjadi fokus kita di literasi digital dan juga literasi informasi. Nah, era pendidikan kali ini itu dipengaruhi oleh revolusi industri tentunya. Nah, disebut juga sebagai pendidikan 4.0 yang sangat terasa sekali bahwa di kurikulum di perguruan tinggi saja sebelum nantinya MBKM gitu kan ya, itu nantinya ada juga nantinya kita ada kurikulum antara yang kita sebut sebagai kurikulum berbasis industri 4.0 itu kan, yang nanti yang bercirikan salah satu itu pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan sistem cyber. Proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan juga tanpa waktu. Saya masih ingat
ketika ruang guru muncul gitu kan ya, itu kan banyak pergunjingan, banyak apa, banyak ya banyak banyak pembicaraan lah gitu kan ya, betul gitu kan ya, kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan dengan salah satunya kita bisa belajar interaktif, kita bisa nantinya belajar daring seperti itu belum masa pandemi. Nah lalu berikutnya yang ada juga yang nanti berpendapat bahwa tetap interaksi sosial gitu kan ya, tetap interaksi antara guru dan murid itu atau antara murid dengan murid yang lainnya itu dibutuhkan gitu kan ya. Nah, bahwa dalam hal ini teknologinya itu sudah apa namanya itu sudah ada, lalu kebutuhannya menunjang, tapi dari sisi nantinya secara tradisi, secara kulturnya itu nantinya masih masih berbenturan. Dan dihadapkan dengan pandemi ya ternyata apa yang salah satunya dilakukan ruang guru itu kan banyak terpakai gitu kan ya, kemudian kita ramai-ramai kemudian membuat learning module system, kita belajar secara apa hybrid gitu kan, secara daring, tetap muka, sinkronus, asinkronus. Nah itu yang kemudian apa namanya terjadi gitu kan ya, terjadi yang kita hadapi sekarang ini di era atau di dunia pendidikan. Nah sama seperti yang saya lakukan saat ini pun, ini salah satu bagian dari memanfaatkan bagaimana kemajuan revolusi industri 4.0 itu apa namanya dimanfaatkan di dunia pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya itu bagaimana nantinya strategi menghadapi era digital ini, bagaimana nantinya merespon masa depan. Nah, tentunya kita harus berbicara juga komitmen peningkatan investasi di bidang pengembangan digital skill, gitu kan ya. Saya kira ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kita kan user, gitu kan ya, kita uh, uh, kata kuncinya adaptasi dan kreativitas gitu kan ya, kreatif lah juga inovatif dan seperti itu, selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru yang learning by doing ya, seperti yang terasa oleh saya pun. Jadi ketika atau kita secara umumnya bahwa memasuki masa era pandemi ini kan kita kemudian ya learning by doing lah gitu kan ya, karena dipaksa gitu kan, teknologinya sudah ada ya kan, kita meraba-raba, yang penting kan adaptasi, lalu berikutnya kreatif, kata kunci, dan berikutnya mau belajar gitu kan ya, seperti itu. Lalu yang tak kalah penting juga adalah menggali bentuk kolaborasi baru bagi model pendidikan yang dengan ranah peningkatan digital skill. Karena kan sekarang mah banyak ya gitu kan, selain nantinya ada ruang guru, ada juga Twitter gitu kan ya, lalu ada kuis gitu kan ya, ada pokoknya ada berbagai macam platform-platform yang digital yang bisa digunakan sebagai apa namanya itu perangkat untuk pembelajaran digital untuk konteks saat ini. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa ada kolaborasi gitu kan ya, antara dunia pendidikan dengan juga dengan dunia industri, di mana nantinya apa namanya itu ya dunia industri nantinya menyediakan perangkat-perangkat seperti yang tadi saya sebutkan, tapi untuk konten-konten isi-isinya itu tentunya perlu gitu kan ya, kita gitu kan ya yang bergerak di dunia akademik itu nantinya untuk apa menjaga mutu gitu kan ya, apa yang disampaikan dalam ruang-ruang secara digital seperti itu, ruang-ruang apa pendidikan secara digital yang nantinya apa namanya itu banyak digunakan untuk konteks saat ini. Nah tentunya juga salah satu syaratnya itu sebagai bentuk poin yang keempat tadi itu kolaborasi tersebut, ya tentunya nantinya di dalam dunia pendidikan itu kita perlu menyiapkan kurikulum gitu kan ya, perlu menyiapkan kurikulum yang telah memasukkan materi tentang human digital. Nah salah satunya ini mata kuliah ini gitu kan ya, apa literasi digital ini yang kemudian kita nanti akan berbicara tentang bagaimana gitu kan ya literasi-literasi dalam konteks dunia saat ini, digital ini gitu kan, yang nantinya tentunya harus mempertimbangkan juga berkaitan dengan sisi kemanusiaannya gitu kan, nantinya ada hubungan manusia dengan apa namanya dengan teknologi, manusia dengan konteks nantinya kita berbicara dunia digitalnya itu gitu kan ya, dan juga kita nanti berbicara etika. Saya kira itu yang paling mahal gitu kan untuk konteks Indonesia mungkin ya, karena beberapa hal nantinya teknologinya sampai tapi muatannya masih lokal dan lain seperti itu, kemudian dalam satu masa kita menyebutnya itu bukan globalisasi tapi globalisasi, tentang teknologinya global tapi kontennya masih lokal dan seperti itu. Nah inilah saya kira beberapa langkah yang perlu kita apa namanya itu kita siapkan. Nah sebagai pembuka, saya kira itu yang perlu saya sampaikan gitu kan ya. Jadi untuk membuka secara apa namanya itu secara historis berkaitan dengan uh, pengenalan tentang literasi digital dan juga literasi informasi yang hubungannya apa gitu kan ya dengan
dunia pendidikan yang coba kita pelajari dalam konteks mata kuliah literasi digital saat ini. Yang kita bisa melihat tadi secara historis dan juga kita bisa melihatnya itu sebagai konteks kekinian yang niscaya bahwa ya kita hidup di zaman seperti ini gitu kan ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dari revolusi 4.0 itu nantinya ke depannya itu kita akan mengalami atau akan menginjak kepada revolusi berikutnya di 5.0 mungkin seperti apa nanti, ya kita tunggu saja bagaimana nantinya inovasi apa itu, bentuk revolusi apa yang nantinya merupakan pengembangan dari 4.0 itu. Tapi setidaknya ini menjadi gambaran bahwa ya kita hidup di dunia apa namanya itu yang kita sebut sebagai dunia digital saat ini. Nah, walaupun saya selalu bilang bahwa sebetulnya kita itu hidup di dalam tiga dunia gitu kan ya, kalau untuk kita gitu kan secara khususnya yang bergerak di bidang bahasa dan sastra, kita hidup di dunia nyata, dunia digital slash dunia maya, dan juga dengan dunia fiksi seperti itu. Di pertemuan atau di materi berikutnya kita coba akan bahas tentang bagaimana tentang masyarakat digital, juga kita akan bahas juga tentang bagaimana tentang etika digital itu yang harusnya dilakukan seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.